sahabat tani, membuat pupuk NPK ya kan, artinya mengandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium, benar? Dan apa aja sih kira-kira bahannya dan gimana sih cara ngedapetinnya? Maka video kali ini akan menjelaskan 23 bahan alternatif untuk membuat pupuk NPK organik. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. BIM! Dan buat Anda yang sudah klik tombol jempolnya dan juga share video ini, mudah-mudahan ilmunya jadi makin berkah dan rezekinya jadi tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, dari asal katanya yaitu pupuk NPK, artinya harus memuat 3 unsur utama yaitu nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Dan supaya lebih ingat apa aja fungsinya, mari ikuti gerakan tangan saya sama-sama. Nitrogen seperti ini, kemudian fosfor seperti ini, dan kalium seperti ini, oke? Nah, nitrogen sangat dibutuhkan pada masa vegetatif untuk pembentukan batang dan juga daun tanaman. Kemudian fosfor, di bawah gitu ya sahabat tani, itu dibutuhkan untuk memaksimalkan perakaran tanaman. Dan kalium itu sangat dibutuhkan pada masa tanaman kita berproduksi. Sekali lagi saya ulang ya sahabat tani, nitrogen untuk pertumbuhan batang dan juga daun tanaman, kemudian fosfor untuk perakaran tanaman, dan kalium untuk memaksimalkan masa generatif atau masa tanaman kita berproduksi. Maka kalau Anda sudah tahu apa aja manfaatnya, ini dia 23 bahan alternatif untuk membuat pupuk NPK organik. Pertama yaitu nitrogen atau biasa dikenal orang pupuknya pupuk urea ya nggak sahabat tani. Dan harus diingat loh ya sahabat tani, nitrogen itu berperan pada bagian tengah tanaman yaitu batang dan juga daun tanaman. Dan beberapa bahan sumber nitrogen yang paling mudah didapat itu pertama adalah hijauan-hijauan. Bisa itu rumput-rumput atau daun-daun tanaman yang memang masih hijau. Kemudian yang kedua yaitu sisa tanaman kacang-kacangan. Misal kita habis panen kacang hijau gitu ya sahabat tani, atau kacang tanah misalnya. Maka daun dan batang sama akar-akarnya ya sahabat tani bisa kita manfaatkan. Karena kacang-kacangan dapat melakukan fiksasi nitrogen. Kemudian sumber nitrogen yang ketiga yaitu tumbuhan air. Bisa itu azolla, eceng gondok, atau kiambang yang kayak gini gitu ya sahabat tani. Dan terkait kiambang ini, waktu pertama kali saya diangkat jadi PNS gitu ya sahabat tani tahun 2010 lalu, kita mengolah ya sahabat tani kompos berbahan kiambang ini dan disebar merata pada lahan padi. Ternyata dapat menurunkan kebutuhan pupuk urea sampai 50%-nya loh ya sahabat tani, mantap. Kemudian sumber nitrogen yang keempat yaitu kohe ayam ya sahabat tani, karena menurut referensinya kohe ayam tinggi akan kandungan nitrogennya. Lalu yang kelima yaitu jerami hijau, artinya jerami yang memang baru selesai kita lakukan pemanenan gitu ya sahabat tani tanpa dikeringkan terlebih dahulu, itu masih mengandung nitrogen di dalamnya. Kemudian yang keenam itu urin ternak ya sahabat tani, itu mengandung nitrogen yang luar biasa. Dan yang paling besar ya sahabat tani ada pada urin kelinci. Tapi tidak menutup kemungkinan juga urin lain masih nggak jadi masalah, misal urin sapi gitu ya sahabat tani. Lalu yang ketujuh, dan ini fungsinya ganda ya sahabat tani, yaitu daun kelor. Karena selain tinggi akan kandungan nitrogennya, daun kelor juga tinggi akan protein dan bisa kita olah lanjutan menjadi pupuk kaya akan asam amino. Dan yang kedelapan yaitu limbah sayuran rumah tangga, misal potongan bayam, kangkung, dan lain sebagainya itu bisa kita manfaatkan gitu ya sahabat tani. Artinya dengan banyak alternatif ini maka silakan jadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk tinggi nitrogen. Dan cara buatnya, semua jenis hijauan-hijauan atau sumber-sumber ini tuh tinggal kita rendam aja dalam air serta simpan pada tempat yang teduh, yang tujuannya agar sumber nitrogennya itu terlarut di dalam air gitu ya sahabat tani. Oke, lanjut kita pada unsur hara yang kedua yaitu fosfor. Dan ketika nitrogen berperan pada bagian tengah tanaman, maka fosfor bagian bawah tanaman gitu ya sahabat tani, itu memaksimalkan bagian perakaran tanaman. Dan beberapa sumber fosfor organik itu pertama adalah
tulang hewan, baik itu tulang ikan atau tulang ternak gitu ya sahabat tani. Dan terus tulang dengan ukuran yang lebih besar, maka kita perlu haluskan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu batuan fosfor ya sahabat tani. Siapa tahu kan misal Anda tinggal di daerah yang memang banyak sumber batuan fosfornya, maka bisa jadikan sebagai sumber bahan baku dalam pembuatan fosfor alami. Kemudian yang ketiga yaitu bungkil kelapa atau kelapa sawit ya sahabat tani. Kemudian yang keempat itu bonggol pisang ya sahabat tani. Kemudian kelima itu serasah dedaunan bambu yang sudah mengalami pelapukan gitu ya sahabat tani. Dan yang keenam yaitu kohe kelelawar atau disebut juga dengan guano. Karena menurut banyak banget sumber ilmiah gitu ya sahabat tani, kohe kelelawar memiliki kandungan fosfor antara 3-8%. Dan ini tuh untuk kategori fosfor organik sudah sangat-sangat tinggi gitu ya sahabat tani. Dan buat yang bertanya kalau kohe sapi gimana Pak? Nah itu kandungan fosfornya nggak sampai 1% ya sahabat tani. Dan jurnal penelitian itu banyak kok ya sahabat tani. Dan terus saya pribadi itu kohe sapi nggak begitu suka pakai gitu ya sahabat tani. Karena pasti tumbuh rumput yang bakalan nyusahin kita kalau kita proses budidaya tanamannya nggak pakai mulsa nantinya gitu ya sahabat tani. Oke? Dan terus bagi Anda yang mau memanfaatkan bahan-bahan dengan kandungan fosfor ini ya sahabat tani, maka disarankan adanya penambahan bakteri-bakteri dengan kategori pelarut fosfat agar unsur hara pada bahan-bahan ini tuh dapat lebih terlarut dengan lebih maksimal. Dan buat Anda yang belum tahu apa aja kira-kira bakteri pelarut fosfat itu, maka silakan ya sahabat tani tonton pada video yang ini. Selanjutnya unsur hara yang ketiga yaitu kalium. Dan saya ingetin lagi ya sahabat tani, ketika nitrogen pada bagian tengah tanaman kemudian fosfor pada bagian bawah tanaman, maka kalium pada bagian atasnya ya sahabat tani, yaitu memaksimalkan masa berproduksi atau masa generatif tanaman. Dan terus bahan sumber kalium ini sebenarnya mudah aja loh ya sahabat tani buat kita dapetin, karena cirinya itu pertama jenis buah-buahan yang memang sudah matang. Kemudian yang kedua bisa membuat kita lancar gitu ya sahabat tani. Apa kira-kira? Pertama ya sahabat tani buah pisang ya enggak? Karena pisang udah bukan rahasia umum gitu ya sahabat tani. Bisa melancarkan BAB karena buah pisang mengandung kalium di dalamnya. Kemudian yang kedua buah pepaya matang juga sama ya sahabat tani. Kemudian ketiga itu buah tomat matang. Kemudian keempat yaitu buah naga matang. Nah siapa tahu di antara Anda ada yang nanam buah naga misalnya, dan kebetulan ada yang apkir atau nggak laku kejual gitu ya sahabat tani, maka jadikan aja sebagai bahan dalam pembuatan pupuk kalium organik. Kemudian yang kelima itu buah alpukat matang. Keenam yaitu jenis umbi-umbian, dan itu bisa ubi jalar, singkong, bawang merah, dan juga bawang putih. Itu tinggi kandungan kaliumnya gitu ya sahabat tani. Kemudian ketujuh yaitu kompos jerami, juga mengandung kalium yang luar biasa tinggi gitu ya sahabat tani. Kemudian kedelapan itu abu, bisa abu kayu, abu jerami, abu sekam, dan lain sebagainya. Kemudian kesembilan yaitu sabut kelapa, dan terus sabut kelapa ini khusus hanya digunakan pada masa generatif aja. Apalagi semua bahan sumber kalium ini dilarutkan menggunakan pelarut air kelapa, maka sumber kaliumnya jadi lebih maksimal lagi. Tapi perlu diingat ya sahabat tani, pastikan bahan-bahan yang Anda gunakan masih segar atau fresh gitu ya sahabat tani. Karena selain kandungan kaliumnya masih maksimal, juga terdapat ZPT tertentu dan juga enzim yang luar biasa sebagai katalis buat mempercepat proses metabolisme tanaman. Jadi ada 8 bahan alternatif untuk membuat pupuk bernitrogen, 6 bahan buat membuat pupuk organik berkandungan fosfor di dalamnya, dan 9 alternatif untuk membuat pupuk dengan kandungan kalium di dalamnya. Dan bahan ini bisa Anda racik satu persatu boleh, atau campur sekaligus juga gak jadi masalah gitu ya sahabat tani. Tapi tetap saran saya sesuaikan dengan tanaman apa aja yang sedang Anda tanamkan. Karena gini ya sahabat tani, misal Anda tanam jenis sayuran yang dipanen daunnya, misal kayak bayam, kemudian sawi, kangkung,
kangkung atau selada gitu ya sahabat tani. Kalau tanamannya sampai keluar bunga, artinya kan nggak laku ya nggak sahabat tani. Maka fokus aja untuk membuat pupuk yang tinggi kandungan nitrogen dan juga fosfornya. Dan kalau tanaman Anda itu dipanen buahnya juga jangan asal campur gitu ya sahabat tani, karena sesuaikan juga dengan fase apa dari tanaman Anda. Misal fase atau masa vegetatif, perbanyak kandungan yang tinggi nitrogen dan juga fosfornya dan kaliumnya sedikit gitu ya sahabat tani. Sedangkan pada masa generatif, maka bahan-bahan yang tinggi kandungan nitrogen itu bisa lebih dipersedikit dan yang diperbanyak adalah yang memiliki kandungan fosfor dan paling banyak adalah kaliumnya gitu ya sahabat tani. Dan insya Allah juga kita akan buatkan tutorial bagaimana pembuatan pupuk dengan kandungan NPK vegetatif dan juga NPK generatif. Gimana? Setuju? Kalau setuju ya sahabat tani, maka tuliskan pada kolom komentar setuju membuat pupuk NPK organik. Dan buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan juga aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Terima kasih, dan buat Anda yang mau tambah pengetahuannya, saya punya 2 video yang saya rekomendasikan di bagian sini ya sahabat tani. Silahkan klik salah satunya, oke? Terima kasih, saya Rizali Ansar. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.